Halo teman-teman. Halo. Minggu kemarin kita ngepost di Instagram, di Facebook, di Twitter juga. Postingnya tentang intinya sih kita ingin lebih dekat ya, lebih akrab. Siapa tahu dapat inspirasi lagi nih buat kita dalam proses kreatifnya. Jadi kita ngebuka semacam apa ya? Sesi tanya jawab. Kita sudah pilih nih dari beberapa pertanyaan secara random tapi pilihnya ya. Saking banyaknya ya. Jadi ini kita langsung jawab aja ya. Ya, yang pertama dari Jericho21.com. Ini di Instagram kayaknya. Ini Chico Jericho bukan ya? Yang aktor itu? Chico Jericho. Kayaknya iya mungkin ya. Bisa aja ya. Pertanyaannya adalah awal pertama kali bertemu dan proyek pertama. Ya. Itu pada tahun kalau awal bertemu pada awal kuliah di tahun 2003. Jatinangor ya. Proyek pertama ya ini, proyek pertamanya betul sama tahun 2003 untuk mulai ngoprek, mulai bikin materi itu dari 2003 2005 baru ini ya. 2005 baru bukan dipublikasikan, malah itu disebarkan secara radikal gitu. Tapi nggak kekirian kita nggak ke kanan juga nggak. Iya. balance ya. Dari Wakamsi ya. Warga kampung sini situ. Udah berapa items instrumen dalam kurung keyboard dan lain-lain yang dimiliki botol smoker, dan dari semuanya mana saja yang dibawa live perform? Tentunya yang dibawa yang nyala. Kita soalnya awal-awal. Kalau berapa items berapa ya? Soalnya udah ada yang sekitar 50 ya, tapi dijual juga mungkin ada 30 yang dijual. Yang nggak nyala juga ada 10 lebih mungkin nggak kepake. Nah, kalau perform itu biasanya tergantung periode. Jadi misalnya periodenya tuh biasanya per album. Misalnya yang sekarang Hypnagogic itu instrumennya beda dengan periode album Somosma gitu. Jadi beda-beda. Kalau mau lihat datang aja pas kita perform ya. Iya. Soalnya itu udah dijejarin, udah kayak dagang kita. Ya. Pertanyaan paling berat dari Omnium. Nah, ini. Kenapa ngeband? Iya juga sih, kenapa ngeband ya? Dulu sih udah daftar kemana-mana ya kerja ya. Ke bank, ke PNS. Sawain PNS di Sulawesi. Saya pernah kerja di bank ya selama 4 minggu. Oh, jadi operator salah satu provider pernah. Terus banyak lah. Tapi ya kalau positifnya ngeband mah apa ya? Susah kali ya diungkapkannya. Pokoknya mungkin jawabannya kenapa enggak lah ya. Kenapa enggak? Seneng lah pokoknya. Seneng. Ini ditulisnya DVRNT. Drn. Ternyata pas dilihat ternyata dia seorang. Ini pertanyaannya panjang juga. Tapi kita pasti jawabnya pendek aja. Saya jawab ya. Setahuku kan kalau dulu kalian lebih memanfaatkan keyboard mainan lama semacam Casio Tone atau Portasound untuk achieve sound scene itu. Terus sekarang kulihat kalau Botol Smoker main sudah pakai Korg MS-20. Terus vocodernya juga dari Roland GDXi ya kalau nggak salah, yang menurut saya mahal juga. Nah, untuk pakai alat-alat yang lebih rumit dan mungkin mahal semacam itu, apa sih yang sebenarnya Botol Smoker dan kawan-kawan ingin capai dengan pakai alat-alat tersebut? Nggak takut dibilang kehilangan semangat DIY-nya? Udah ya, segitu aja. Hahaha. Mas, ini tolong ekonya matiin, Mas. Mas.
Tuh, DIY ke instrumen gimana hubungannya ya? Jadi gini, Gimana? untuk kita langsung dari dilihat dari segi teknisnya. Waktu itu kita mengumpulkan beberapa Casio Toys Keyboard dengan sangat mudahnya karena harga yang terjangkau. Banyak link juga dari teman-teman yang mengumpan-umpan secara bebas, maksudnya. Dan kondisi finansialnya dulu masih mahasiswa. Jadi kalau dapat lebih itu kalau ya harus menipu orang tua gitu ya. Jadi dapatnya ya itu gitu. Dulu masih dapat kayak Casio, Portasound, terus ya Toys Keyboard lah, dan ternyata soundnya masih bisa kita explore, dan sampai sekarang pun si karakternya nggak beda jauh. Sebenarnya kalau dilihat dari impian kita dari awal juga sebenarnya pengennya yang kayak sekarang gitu. Suara synthesizer gitu, bukan mainan, tapi ya kendala dengan uang ya explore yang lain kan, Waktu awal explore itu kita nyaman di situ, dan sampai sekarang kendala teknis agar lebih simpel dan semuanya terangkum dalam satu device. Makanya kita cari synthesizer sekarang yang bisa mewakili suara-suara itu semua. Gitu. Serius nggak? Ya apa salahnya lah ada membeli atau menggunakan alat yang diimpikan. Ya gitu. Alhamdulillah ada rezekinya. Ntar juga kalau lagi seret gampang kok bisa dijual, balik lagi ke kayak Roland GDX saya juga kayaknya mau dijual buat bayar SPP kuliah gitu. Iya. Terus nggak takut dibilang kehilangan semangat DIY-nya? Nggak. Kalau DIY di sini ya dulu sih emang kita mungkin DIY maksudnya tuh ini ya daerah istimewa Jogja. Daerah istimewa Jogja bukan ya? Ya kritis, terus cari alat-alat yang bisa digunakan, terus custom dan yang lain gitu. Sekarang masih sih, sebenarnya masih. Malah kita merambah lebih lebar, nggak ke instrumen aja, malah kita sekarang ke pendukung lainnya seperti kemarin baru kita bikin controller untuk lampu. Ya, ada temen yang itu juga DIY juga itu. DIY juga. Masih kok, aman. Tenang aja. Pertanyaan selanjutnya, ini terakhir ya? Dari Gilang Miss. Ini cowok cewek ya, Gilang Miss. Botol Smoker kenapa nggak pernah tampil di acara musik dahsyat Inbox? Nggak tahu dia. Nggak tahu kamu ya? Belum tahu dia. Kalau Inbox emang belum. Tapi kalau dahsyat dua kali. Yang pertama waktu kolaborasi sama Anji. Yang kedua waktu pas ulang tahunnya tuh di dahsyat sama Smash. Dan itu menjadikan mungkin paling besar ininya ya, reaksinya. Publik ya. Maksudnya besar negatifnya gitu. Banyak yang bilang mengapa. Terus kita jawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kebanggaan tersendiri lah. Gitu. Tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan siapapun. Kalau Inbox belum. Mungkin besok ya. Kita lihat saja nanti. Oke, sesi pertama sudah berakhir. Kita selanjutnya bertemu lagi di minggu depan ya. Ya, minggu depan. Subscribe YouTube channel di sini nih. Asli. Ntar yang editnya bisa bikin ya? Bisa ya. Nih di sini keluar.